Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, nahdiyin, nahdiyat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di mana saja Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semuanya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih diberikan umur yang panjang, sehat, tetap iman Islam, sehingga masih kuat atau Jawanya roso untuk melakukan puasa walaupun toh masih dalam kondisi COVID-19. Semoga Indonesia semakin kondusif, sehat selalu yang kita harapkan. Pemirsa yang kami hormati, yang kami muliakan, dalam melakukan puasa, utamanya puasa bulan Ramadan, karena ini adalah salah satu dari rukun Islam yang harus kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas lillahi ta'ala. Maka siapapun yang penting sudah memenuhi syarat, memenuhi rukun yang harus kita laksanakan, harus dilakukan oleh orang Islam, maka dia harus melakukan. Dan puasa ini adalah beda dengan ibadah-ibadah fardu yang lain. Puasa itu beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan haji. Kenapa? Dalam hal melakukannya itu tidak menggunakan fisik secara langsung, yang kelihatan secara langsung. Puasa itu menahan dahaga, menahan lapar. Bahkan orang tidak puasa pun ketika ditanya temannya puasa atau tidak, dijawab puasa pun tidak ketahuan atau tidak diketahui, dan yang tanya tidak mengetahui. Allah yang mengetahui kalau dia memang tidak puasa, artinya bohong, atau benar-benar dia puasa. Allah yang mengetahui. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu butuh fisik, peragaan. Orang takbiratul ihram Allahu Akbar kelihatan, orang ruku kelihatan, sujud kelihatan. Ketika haji juga demikian, orang sa'i dari Safa Marwah kelihatan, orang tawaf mengitari Ka'bah, mengelilingi Ka'bah 7 kali kelihatan. Ketika balang jumroh kelihatan. Beda dengan puasa. Maka dari itu, dalam hal puasa itu memang sangat beda dengan pekerjaan fardu yang lainnya. Oleh karena itu, walaupun toh ini secara fardu tidak hanya puasa tok, artinya yang lain juga sama. Tentunya dalam hal ibadah kita perlu hati yang benar-benar ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas ini maka akan menunjang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas dari ikhlas, tentunya kita sebagai mukminin, mukminat, muslimin, muslimat menambah aktivitas selain puasa, karena ini adalah bulan yang luar biasa. Amalnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan. Maka tentunya tidak hanya melakukan puasa tok, tapi juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah menunjang untuk kesempurnaan di bulan Ramadan ini, seperti melakukan jamaah sholat tarawih, baik di langgar-langgar, di masjid-masjid, dan lain sebagainya.
kemudian tadarus bersama, melakukan iktikaf, terutama iktikaf pada pada hari-hari malam ganjil 10 yang akhir di bulan Ramadan, untuk mengais, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, di mana kalau bisa bertepatan menemui Lailatul Qadar, ibadah pada malam hari itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Pemirsa yang kami hormati, yang budiman, dalam melakukan puasa, di samping untuk menunjang kesempurnaan ketika ibadah puasa 1 bulan Ramadan, juga melakukan kesunatan-kesunatan, karena dalam hal puasa tentunya orang yang melakukan puasa sering mendengarkan dari kitab-kitab yang diterangkan oleh para masyayikh, oleh para ulama, para kiai. Tidak asing lagi, sudah familiar, orang melakukan puasa akan mendapatkan 2 hal kebahagiaan. Yang pertama adalah ketika berbuka puasa, yang kedua besok di hari kiamat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara yang pertama, ketika kita bahagia, orang Jawa ketika deng maghrib langsung berbuka, itu luar biasa bahagianya, betapa senangnya. Lah, secara fikih, secara syariat, sunatnya adalah berbuka yang pertama yang dikonsumsi menggunakan kurma. Sunatnya ganjil, boleh 1, boleh 3. Kalau nggak ada, boleh pakai air putih. Kemudian setelah selesai berbuka, disunatkan lagi untuk berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahabadz dzama wa talatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dan ini yang sering salah kaprah di masyarakat, yaitu melakukan doa dibaca sebelum berbuka. Padahal dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan doa ini adalah dianjurkan atau dibaca ketika sudah berbuka puasa. Kenapa kok demikian? Secara ala santri kalau tahu artinya, coba diteliti dalam kata-kata atau dalam doa dzahaba dzama'u, itu saja artinya dzahaba wis ilang, opo az-dzama'u ngelak. Nah sekarang kalau ada orang berdoa kok belum menyeruput minum air, belum berbuka, apakah ini kira-kira sesuai dengan artinya? Tidak, belum hilang kalau memang belum berbuka. Wabtalatil nguruku, wabtalat lan wis dadi teles apa al nguruku, pira-pira otot sudah basah. Apakah sudah basah kalau memang belum berbuka? Tidak, basahnya itu ya kalau sudah minum, sudah berbuka. Maka dari itu, ini terutama siapapun, orang tua atau siapapun yang mengajari kepada anak atau tetangga dan sebagainya, ini dianjurkan berdoanya ini adalah setelah melakukan buka puasa. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, dan seterusnya. Ini silakan dilakukan setelah berbuka puasa. Hadirin pemirsa di mana saja berada, demikian apa yang kami sampaikan, walaupun toh sedikit, semoga ada manfaat dan barokahnya. Kita akhiri, walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.